Aku tuh cuma numpang ya Bu di sini. Diambil untungnya aja. Kamu punya kamar mandi sendiri, jadi nggak usah ngantri lagi kan? Pengen cepat-cepat punya rumah sendiri. Lo hebat sih, Kal. Lo dengan gaji segini bisa nabung sampai segitu. Di sini kita ada tempat duduk. Jarang loh ini kita dapat yang semurah ini. Sekarang orangnya pindah kemana? Sudah almarhum. Gadis ini terasing dari rumahnya sendiri karena ipar dan saudaranya sendiri. Dia juga seperti pembantu karena dia mencuci piring dan membersihkan rumah, tidak ada yang membantunya. Gadis itu bernama Kaluna. Dia bertekad untuk meninggalkan rumah itu dan membeli rumah sendiri. Tapi karena dia seorang karyawan kantoran biasa yang menjadi penghalangnya, dia harus ekstra irit dan tidak pernah jajan. Film pun dimulai. Terlihat Kaluna yang sedang mencari rumah bersama temannya, yaitu Danan, Tanis, dan Mia. Dia tidak cocok dengan rumah tersebut karena bangunannya sudah lapuk dan pintunya sudah kurang rapat. Suasana rumahnya pun terasa panas. Lalu mereka memutuskan pulang karena dia tidak cocok. Ketika malam harinya, Kaluna sudah berada di rumahnya. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya, kedua saudaranya, dan kedua iparnya, dan juga kedua keponakannya. Meskipun dia capek, dia tetap mencuci piring. Lalu dia menegur kakaknya yang bernama Kamala. Kalau selesai makan, harusnya dia langsung mencuci piring. Tapi kakaknya beralasan kalau dia tidak sempat karena dia mengurus kedua anaknya. Dia bilang kalau nanti Luna sudah punya anak, baru dia tahu. Kemudian Kaluna tidur sambil video call bersama pacarnya. Dia memberitahu kalau tadi siang dia mencari rumah bersama teman-temannya. Tapi setelah dia lihat foto yang Luna kirimkan, dia bilang kalau kamarnya itu setara dengan kamar pembantunya. Lalu datanglah kakak Luna yang bernama Kanendra menyuruh Luna untuk membeli token listrik. Keesokan harinya terlihat Luna sangat sibuk di kantornya. Dia membawa banyak barang di pangkuannya. Tiba-tiba ibunya menelpon. Dia minta izin kalau keponakannya itu pengen pindah ke kamar Kaluna. Kemudian Kaluna bilang boleh, yang ternyata dia bilang boleh kepada security yang ingin membantunya. Sedangkan ibunya mengira dia membolehkan kedua keponakannya pindah ke kamar Kaluna. Karena Luna sangat sibuk, dia mematikan teleponnya dan bilang nanti dia akan menelponnya kembali. Di malam harinya, setelah semua pekerjaan Luna selesai, dia melihat format pengeluaran dan tabungan yang ia miliki. Di saat itu, tabungan Kaluna sebesar 335 juta. Singkat cerita, Luna pun pulang ke rumah. Meskipun ia capek, dia masih menyempatkan untuk membereskan mainan keponakannya yang berserakan. Namun ketika ia mau masuk ke kamarnya, ternyata kamarnya sudah dikuasai oleh kedua keponakannya. Ternyata Luna dipindahkan ke kamar bekas pembantunya dulu. Dia merasa kesal kepada ibunya karena tidak bilang-bilang kalau mau dipindah. Ibunya bilang, tadi siang Luna sudah membolehkan waktu ibu telepon. Luna bilang dengan kesal kalau tadi siang dia itu sedang sibuk, jadi dia tidak fokus. Dan juga kamarnya yang sekarang sangat sempit, buat sholat pun tidak cukup, apalagi pintunya nggak bisa ditutup guys. Dia merasa seperti orang yang menumpang di rumahnya sendiri. Kemudian ibunya menenangkan, nanti kalau kakak-kakaknya sudah beli rumah, Luna bisa pindah ke kamarnya lagi. Dengan perasaan sedih bercampur kesal, Luna bilang nantinya itu kapan, karena dulu di awal mereka menikah, dia bilang tinggal di sini cuma sebentar. Nyatanya sampai sekarang anaknya sudah besar, masih tinggal di sini. Keesokan harinya, Luna akan menghadiri pesta ibu pacarnya. Dia sudah mempersiapkan kue puding buatannya sendiri. Singkat cerita, Luna pun sudah berada di rumah pacarnya yang bernama Hansa. Tapi di sana pacarnya lebih dekat dengan teman ceweknya yang bernama Lydia. Terlihat ibu Hansa, kue pemberian Luna dikasih kepada pembantunya. Tidak cuma itu, dia juga memuji teman perempuan Hansa. Dia bilang kalau pakaiannya cantik sekali, seolah-olah dia menyinggung Kaluna yang berpakaian sangat sederhana. Kemudian ibu Hansa menyuruh Kaluna untuk ganti mobil karena mobilnya sudah tua. Kaluna bilang sayang uangnya karena untuk beli rumah bersama Hansa nanti kalau sudah menikah. Lalu ibu Hansa tidak setuju. Dia bilang lebih baik tinggal di rumahnya karena banyak kamar yang tidak terpakai di rumahnya. Kemudian Luna pulang dalam keadaan sedih dan sambil nangis. Ternyata Hansa lebih berpihak kepada ibunya. Dia
Dia menyarankan untuk berhenti mencari rumah dan berpikir lebih realistis. Karena setiap masalah pasti ada pilihan. Karena Luna merasa seperti direndahkan, dia memilih pilihan untuk masing-masing bersama Hansa. Luna yang sedang galau di kamarnya, tiba-tiba dia diganggu oleh kedua keponakannya. Dia pun mendatangi kamar Nadia. Dia bilang agar anaknya tidak main sampai ke kamarnya. Kemudian Nadia bilang, biasa anak-anak memang seperti itu. Nanti kalau kamu punya anak, pasti kamu akan tahu. Keesokan harinya, untuk menghilangkan stres, Luna mengajak teman-temannya bermain wahana di tempat hiburan tentang besarnya biaya KPR. Tapi Luna dengan yakin dia bilang pasti akan sanggup melewatinya. Lalu Danan menawarkan untuk menyewa apartemennya agar Luna bisa tinggal di sana. Tapi Luna menolaknya karena dia ingin tinggal yang benar-benar miliknya sendiri, bukannya menyewa. Selain kerja kantoran, dia juga kerja sampingan sebagai model untuk produk lipstik tertentu. Keesokan harinya Luna melihat postingan Hansa yang bersama Lydia, yang mengartikan kalau dia sudah pacaran sama Lydia. Tak lama kemudian Luna menerima email dari kantor yang berisi informasi tentang program pinjaman rumah bagi karyawan. Luna yang tertarik dengan program itu, dia mendatangi kantor keuangan. Di sana Luna mendapat penjelasan kalau program itu untuk meringankan beban KPR. Namun sebagai konsekuensinya, gaji karyawan yang mengajukan KPR akan dipotong setiap bulan gajinya. Pada malam harinya, Luna beserta sahabatnya mengunjungi apartemen yang Mia sewa seharga 200 juta. Luna menyarankan Mia untuk menggunakan uang itu sebagai DP rumah saja. Namun Mia menolak, dia tidak mau repot dengan KPR dan dia belum yakin dan sanggup untuk berkomitmen. Mia jadi teringat masa lalu. Danan dulu naksir kepada Tanis, tapi jadiannya dengan Mia dan sekarang mereka pun putus. Mia curiga jangan-jangan nanti Danan jadinya dengan Luna. Sepulang kerja, Luna makan malam bersama keluarganya. Lalu Nadia bertanya tentang postingan Hansa bersama cewek di Instagramnya, dan Luna menjawab mungkin itu adalah pacar barunya karena mereka sudah putus sekarang. Selesai makan, Nadia ke kamar Luna. Ternyata ia dan Kanendra berencana untuk membeli tanah, tapi uang mereka belum cukup. Karena uangnya kurang, Nadia berniat untuk meminjam uang kepada Luna. Sebenarnya Luna setuju-setuju saja, tapi dia menanyakan kepastian kapan dia mengembalikannya. Ternyata Nadia tersinggung dan tidak jadi pinjam kepada Luna. Keesokan harinya, tiba-tiba Kanendra menegur Luna. Kalau Luna tidak suka kepada kakaknya, jangan lampiaskan kepada Nadia. Jangan mentang-mentang seumuran, dia itu adalah kakak iparnya. Luna pun heran dan kebingungan. Lalu di saat jam istirahat, Mia memberitahu Luna tentang rumah yang dijual 1M dengan luas tanah 50 meter persegi yang kamarnya 3+1. Luna yang tertarik, dia langsung menelpon pemilik rumah. Ternyata 50 meter persegi itu adalah luas bangunannya, sedangkan tanahnya 12 meter persegi. Karena merasa aneh, Luna pun mematikan teleponnya dan bilang kalau dia tidak cukup uangnya. Malam harinya di kantor, Danan memuji Luna karena pintar mengelola keuangan, sementara ia sendiri itu sangat boros. Danan merasa iri dengan Luna yang pintar mengelola keuangannya, sehingga ia punya tabungan sebesar itu meskipun gajinya pas-pasan. Kemudian Danan meminta format pengelola keuangan itu, karena meskipun gajinya besar, dia merasa tidak tahu kemana perginya uangnya itu. Lalu para sahabatnya ikut Luna untuk mencari rumah idamannya. Sayangnya mereka banyak menemui rumah yang bermasalah. Ada yang tamannya ada ular piton, terus lokasinya yang berisik dekat dengan rel kereta api. Ada juga yang di belakang rumahnya ada kuburan umum, hingga ada rumah yang bekas pembunuhan. Setelah hari yang panjang, Luna beristirahat di kamarnya sambil melihat foto rumah yang ia kunjungi. Tapi di saat itu Luna mendapat sial lagi guys. Ada kucing di atas atapnya yang berantem guys. Tiba-tiba plafon Luna jebol dong. Karena hal itu Luna terpaksa tidur di ruang tamu yang dipasang tabir sederhana oleh bapaknya. Keesokan harinya Nadia pamer tas baru kepada Luna. Sontak membuat Luna heran karena dia ingin membeli tanah bukannya membeli tas. Nadia tidak memperdulikan perkataan Luna dan dia bilang kalau dia sudah membeli tanah tersebut. Bahkan
ayahnya pun membenarkan kalau Kanendra mendapatkan pinjaman uang dari kantornya, karena tidak semudah itu mendapat pinjaman dari kantor. Pada saat Kaluna pulang kerja, dia melihat iklan rumah dijual di ponsel seseorang. Dia pun mendatangi rumah itu bersama teman-temannya, dan akhirnya dia menemukan rumah idamannya yang ia cari selama ini. Kaluna pun terpikat dengan interior di dalam rumah itu. Tanpa ragu, ia langsung mengajukan pembelian rumah tersebut dan berkasnya diproses di kantor. Kaluna dan teman-temannya merayakan kebahagiaan itu. Namun kebahagiaan itu berakhir ketika Kaluna sampai di rumahnya. Kaluna mengetahui kalau sertifikat tanah yang dibeli kakaknya itu ganda, yang berarti ada orang lain yang memiliki tanah yang dibeli Kanendra. Karena hal ini membuat heran, karena Kanendra mengaku mendapat pinjaman dari kantor. Namun pada kenyataannya Kanendra membeli tanah tersebut menggunakan uang pensiunan dari bapaknya dan pinjaman dari pinjol. Mendengar hal itu, bapak dan Kamala marah besar kepada Kanendra. Natya mencoba membela suaminya kalau mereka itu kena tipu. Kaluna hanya terdiam mendengar pertengkaran keluarganya itu, hingga pada akhirnya Kanendra bermohon dan berlutut kepada Kaluna. Kanendra memohon kepada Kaluna untuk meminjamkan uang untuk melunasi hutang pinjolnya. Bapak yang mendengar hal itu tidak setuju, tapi Kanendra tetap memohon karena dia telah menggadaikan sertifikat rumahnya sebagai jaminan. Tiba-tiba bapak sangat murka mendengar hal itu. Lalu ibu mengaku kalau sertifikat itu dia yang memberinya karena dia mengira mendapat pinjaman dari kantor. Kanendra pun merengek kepada Kaluna untuk minta bantuannya. Kaluna merasa tidak punya tanggung jawab atas semua itu, apalagi dia sudah merasa dibuang dari rumahnya. Dia berkata hanya ibunya yang mau membantu Kaluna. Karena dia sangat kesal, Kaluna memutuskan untuk pergi dari rumahnya itu. Malam itu Kaluna menelpon Danan sambil menangis, dan akhirnya Danan menawari dia tinggal di apartemennya untuk sementara. Kaluna pun setuju untuk menyewa apartemen Danan selama 1 bulan. Keesokan harinya Kaluna mendapat telepon dari KPR BCA yang memberitahu KPR yang diajukan oleh Kaluna telah disetujui. Kaluna pun sangat senang karena mimpinya mempunyai rumah sendiri akan segera terwujud. Lalu Danan menemani Kaluna untuk menandatangani berkas untuk membeli rumah kemarin. Namun sebelumnya ia ingin melihat-lihat rumah yang ia ingin beli sekali lagi. Saat melihat-lihat, Kaluna sangat senang sekali guys. Tapi tiba-tiba Kaluna teringat akan sesuatu. Keesokan harinya Kaluna menemui bapaknya dan memberinya uang sebesar 300 juta. Sebenarnya bapaknya tidak setuju akan hal itu, namun Kaluna tetap ingin membantu keluarganya. Sekarang sisa tabungan Kaluna sebesar 15 juta, yang mana tidak cukup untuk buat DP rumah impiannya. Dengan sangat terpaksa pengajuan KPR Luna juga dibatalkan guys. Lalu keesokan harinya ketika Kaluna sedang bekerja, dia mendapatkan telepon dari Kamala. Dia memberitahu kalau bapaknya ingin menjual rumahnya. Hal ini bapak lakukan karena merasa tidak adil bagi Kaluna, sehingga membuat tabungan Kaluna habis. Nanti dari hasil penjualan rumah akan dibagikan kepada Kaluna. Sementara Kamala dan suaminya akan pindah ke rumah kontrakan dan Kanendra akan tinggal di rumah mertuanya. Kamala meminta Kaluna untuk pulang ke rumah sebelum mereka pindah dari rumah itu karena keluarganya merasa kehilangan sosok Kaluna. Malam itu juga Kaluna berpamitan kepada Danan, dia ingin kembali ke rumahnya. Dia juga memberitahu kalau dia tidak jadi untuk membeli rumah tersebut, apalagi rumah itu sudah terjual ke tangan orang lain. Malam itu juga Kaluna pergi meninggalkan apartemen Danan, sedangkan Danan sakit hati merasa kehilangan Kaluna. Saat Kaluna sampai ke rumahnya, terlihat ayah dan ibunya sangat rindu kepadanya. Singkat cerita, Kamala dan suaminya berpamitan pindah dari rumahnya. Begitupun juga dengan Kanendra, dia harus pergi. Setelah mereka pergi, Luna dan orang tuanya dengan berat hati harus merelakan rumahnya tersebut. Ayahnya merasa harus merelakan itu karena untuk kebaikan Kaluna. Beberapa hari kemudian, Kaluna datang ke ruangan atasannya. Ternyata dia resign dari pekerjaannya. Sekarang dia mencoba berbisnis kuliner. Kemudian di siang itu, Luna dan Danan kembali mencari rumah lagi guys. Tanpa disangka-sangka, Danan menyodorkan cincin kepada Kaluna dan mengajak nikah Kaluna. Tiba-tiba Kaluna pun mau dan film pun tamat.